Halo, wow, 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 semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini dan hari ini saya datang dengan pembahasan anime yang dimana pembahasan kali ini dari anime Tsukimichi atau Tsukigami Chimiku Dojo Isekai. Nah, fokus pembahasan kali ini adalah ibunya Makoto yang dulu dia itu adalah seorang pendeta yang punya tunangan tapi sangean sama iblis, kan gokil jadinya. Dan gimana ceritanya? And let's begin the story, guys. Castor atau bisa dipanggil Cas, lahir di negara Elysion dan mempunyai status sosial yang tinggi sebagai salah satu pendeta di negara Elysion. Dia bertemu Kanar Io, seorang bangsawan yang menjanjikan dari negara yang sama. Selama acara keagamaan, Karnat jatuh cinta kepada Cas pada pandangan pertama. Setelah acara keagamaan selesai, Karnat itu datang langsung kepada Cas untuk melamarnya. Mereka akhirnya bertunangan karena hubungan mereka diterima secara sosial tanpa masalah apapun. Tapi Cas ketahuan selingkuh dengan Demon Spy. Demon Spy ini sangat mahir dalam urusan cinta dan mendekatinya dengan alibi sebuah misi. Faktanya bahwa Cas tidak pernah berhubungan dengan pria lain di luar tunangannya dan pasangan barunya ini berasal dari ras yang disangkal oleh agamanya. Situasi ini pun memicu keinginan dan gairahnya. Cas pun berani untuk selingkuh dan datang untuk memuja dan mencintai iblis. Meskipun itu adalah tindakan tidak bermoral dan ketidaksetiaan terhadap tunangannya. Akhirnya hubungan cintanya dengan Demon Spy ditemukan oleh keluarganya sendiri. Pertunangannya dengan Karnat pun terputus. Sementara Demon Spy ditangkap dan dieksekusi di depan matanya. Meskipun sebelumnya Demon Spy mengungkapkan banyak detail pribadi mengenai hubungannya dengan Cas di depan semua orang. Akhirnya hal itu menyebabkan rasa malu yang besar dan pengusiran dari negaranya. Meskipun Cas telah mengkhianati Karnat, dia masih mencintainya dan ingin menikahinya. Jadi dia memutuskan untuk kawin lari dengan Karnat, menerima semua pengorbanan yang diperlukan, termasuk prospek masa depannya yang menjanjikan. Di sisi lain, meskipun Cas masih menyukai Demon Spy, dia masih menginginkan Karnat juga. Menderita atas penjelasannya, Cas kembali jatuh cinta kepada Karnat. Tapi Dewi yang melihat situasinya tidak senang dengan keputusan mereka. Karena dia punya rencana lain untuk mereka. Dalam frustasinya, Dewi pun muncul di hadapan mereka dan mencoba memperingatkan mereka tentang jalan yang telah mereka putuskan. Alih-alih mendengarkan peringatan Dewi, baik Cas ataupun Karnat menolak peringatan Dewi dan meminta kepada Dewi untuk mengabulkan keinginan mereka, yang memungkinkan mereka meninggalkan dunianya dan pindah ke dunia baru. Kesal dan marah karena pasangan itu tidak mendengarkan peringatannya, Dewi memutuskan untuk memberi mereka 12 ujian untuk diselesaikan. Jika mereka berhasil melewati, dia akan memenuhi keinginan mereka. Sang Dewi berpikir bahwa cobaan itu tidak mungkin mereka atasi, karena tak satu pun dari mereka memiliki bakat untuk bertarung, karakteristik khusus atau keterampilan unik. Namun setelah melalui banyak pasang surut, baik Cas dan Karnat berhasil menyelesaikan semua cobaan yang diberikan. Karena tidak ada pilihan lain, Dewi sementara setuju untuk membantu mereka. Masih mencoba membujuk mereka untuk mengubah keputusan mereka untuk meninggalkan dunianya, sampai mengatakan bahwa dia akan menghapus semua yang telah terjadi sehingga mereka tidak harus menderita. Dewi tadi bahkan memberi mereka gambaran sekilas tentang kesulitan yang akan mereka derita di dunia baru. Tetapi Cas menolak permohonannya, mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya untuk seluruh masalah, dan dia telah membuat keputusan sebagai akibatnya. Sang Dewi akhirnya menyerah dan membiarkan mereka melewati dunianya dan pindah ke bumi. Tetapi karena bumi tidak mengizinkan orang yang memiliki berkat langsung dari Tuhan, dia memberi mereka perlindungan yang akan melindungi mereka selama 2 tahun. Memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kerasnya bumi sambil juga memberi mereka
pengetahuan untuk memahami bahasa baru. Akhirnya Dewi menyuruh mereka untuk menamai keluarga mereka dengan nama Misumi. Nah, jadi itulah pembahasan kali ini mengenai ibunya Makoto. Cukup gila dan nekat kalau dari menurut saya pribadi, karena si ibu Makoto ini agak serakah dalam hal cinta. Dia cinta sama iblis, tapi dia juga cinta sama tunangannya atau bapaknya Makoto. Dan langsung saja berkomentar di kolom komentar mengenai ibu Makoto. Bagaimana kesan kalian setelah mendengar cerita tadi? Oke, mungkin itu aja. Saya pamit undur diri, signing off, dan terima kasih semuanya.